Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan OBS kualitas emas. Yang pertama, di sini sudah saya sediakan asetnya atau keperluannya, antara lain folder papan tulis, di dalamnya isi gambar berbentuk papan tulis yang bisa Bapak Ibu pilih nantinya. Kemudian file PPT, emas intro, yang isinya hanya satu slide PowerPoint dengan background warna hijau. Kenapa warna hijau ini nanti ada penjelasannya sendiri. Kemudian file lower third. File lower third ini untuk membuat nama dengan sama juga backgroundnya hijau. Kemudian file materi OBS-nya, anggap saja ini nanti materi akan dijelaskan pada uji coba kali ini. Kemudian file namaku.jpg ini sebenarnya hasil capture dari file lower third. Kemudian file video penutup. Kemudian bagaimana mengkombinasikannya kepada dalam aplikasi OBS? Kita buka dulu aplikasi OBS-nya. Pertama, setelah aplikasi OBS-nya terbuka, kita klik menu Send Collection, pilih Send, beri nama Send Mas, tekan enter atau klik OK. Setelah itu akan muncul send emas, tapi kosongan ya. Ini kebetulan sudah saya buat. Setelah itu Bapak Ibu bisa menambahkan send baru dengan cara klik tombol tambah pada bagian send, beri nama misalkan send intro, tekan enter. Kemudian akan muncul seperti ini. Untuk send berikutnya juga dengan langkah yang sama. Kemudian pada bagian send intro ini nanti akan saya buat tampilan intro. Yang pertama, kita akan menambahkan color source. Bagaimana cara menambah color source ini? Kita klik send intro, pastikan ya kita klik send intro, klik tombol tambah pada bagian source, pilih color source, beri nama misalkan color source namanya atau default saja, kemudian tekan OK. Jika tekan OK, nanti maka color source ini akan memunculkan properties color source-nya. Bapak Ibu bisa merubah warnanya dengan menekan select color ini, pilih ke warna terserah Bapak Ibu, kemudian tekan OK. Tekan OK, nanti akan muncul di bagian kampasnya OBS-nya ini. Tujuannya color set ini sebenarnya, color set ini tujuannya sebenarnya hanya untuk biar Bapak Ibu tahu saja area kerjanya. Kemudian tekan tombol ini gembok. Kemudian kita yang kedua, berikutnya nambahkan kamera. Bagaimana cara menambahkan kamera? Klik tombol tambah, kemudian pilih video capture device, beri nama misalkan nama kamera, kemudian tekan OK atau enter. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke properties kamera. Nah, bagian device ini pilih integrated webcam karena ini bawaan kamera dari laptopnya. Kemudian tekan OK, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah muncul kamera seperti ini wajahnya agak gelap. Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan cahaya, misalkan lampu ya, lampu seperti ini atau yang lainnya seperti ini Bapak Ibu, lampu. Kemudian kita hidupkan, kita arahkan ke bagian wajah untuk mendapatkan agar cahaya lebih terang. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan nama seperti ini. Caranya gimana untuk menambah nama seperti ini? Maka langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah membuka file lower third. Nah, kemudian kita membuka sniping tool. Kita buka sniping tool, kita pilih new, kemudian kita crop seperti ini Bapak Ibu ya. Kita crop, kemudian kita simpan file, save as, simpan di mana saja terserah Bapak Ibu. Kemudian misalkan beri nama namaku.jpg, namaku.jpg, tekan save. Oke, kalau sudah Bapak Ibu kembali lagi ke OBS-nya, kemudian tambahkan
gambar barusan yang sudah kita buat ya. Kita buat, kemudian caranya klik tambah pada bagian short, pilih image, misalnya kita kasih nama, klik OK, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke properties gambar. Nanti Bapak Ibu silakan di browse, dipilih gambar yang akan dimunculkan di OBS, kemudian klik open. Setelah klik open, klik OK, maka nanti akan muncul gambarnya. Tapi tidak langsung seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih ada gambar hijaunya. Bagaimana agar menghilangkan warna hijau di gambar nama ini? Maka klik bagian nama ini, kemudian pilih filter. Nah, pada bagian efek filter, di bawah, ini kurang ke bawah ternyata. Nah, ini klik tombol tambah, pilih chroma key, kasih nama misalkan chroma key, tetap aja klik OK. Kemudian nanti Bapak Ibu pastikan yang bagian key color type ini pilih green, seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa mengaturnya pada bagian yang lain, ini bisa digeser ke kanan atau agar intinya agar warna hijau itu hilang. Kemudian klik close, maka akan muncul gambar seperti ini. Kemudian klik tombol gembok ini agar nama ini tidak bisa digeser-geser. Nah, ini kalau saya klik, nah dia sudah tidak bisa digeser Bapak Ibu. Setelah itu saya akan menambahkan PowerPoint. Caranya gimana? Untuk menambah PowerPoint itu, tapi untuk menambah PowerPoint ini kita siapkan dulu PowerPointnya Bapak Ibu. Dalam hal ini saya sudah menyiapkan file emas intro ini. Kita cukup buat PowerPoint seperti ini, tulisan putih, background hijau. Kemudian kita pastikan bagian slideshow, pilih slideshow, kemudian setup slideshow. Pastikan ini tercentang Bapak Ibu. Pada bagian show type, bagian browse by an individual window ini tercentang, kemudian klik OK. Kenapa? Tujuannya agar ketika kita klik slideshow ini, slideshow di sini, dia tidak langsung full screen. Seperti itu ya. Nah, ini kosong karena untuk menampilkan tulisan itu harus diklik dulu Bapak Ibu. Seperti itu. Saya kembalikan lagi. Kemudian saya sekarang ke OBS-nya. Bagaimana menampilkan PPT di sini? Maka saya pilih tombol tambah, pilih window capture, kasih nama misalkan di sini PPT intro, klik OK ya. Kemudian setelah klik OK, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke bagian properties. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dipilih di sini PowerPoint yang mau Bapak Ibu pilih. Karena ini sudah saya pilih, yaitu pada file PPT emas intro ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti PowerPoint-nya akan muncul. Nah, kenapa ini masih belum muncul? Karena untuk menampilkan PowerPoint itu Bapak Ibu harus klik PowerPoint-nya. Kemudian coba kita geser sebentar. Saya klik next. Nah, itu tulisannya keluar. Jadi kalau saya kembalikan belum keluar tulisannya ya di sini. Kalau saya next, tulisannya keluar, itu karena backgroundnya hijau. Bagaimana background hijau itu bisa hilang? Background hijau itu bisa hilang karena saya klik pada bagian PPT intro, saya klik filter pada bagian tombol tambah di bawah sini, klik tambah, pilih chroma key, kasih nama, klik OK, kemudian pastikan di sini yang tercentang green, kemudian klik close. Oke, maka nanti akan seperti ini Bapak Ibu, sehingga hasilnya sen intro tampilannya seperti ini. Kemudian untuk sen materi ya, untuk sen materi nanti tampilannya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bagaimana cara membuat tampilan seperti ini? Maka caranya kita klik, pastikan ya, klik sen materi, klik tombol tambah, pilih gambar, ini image, kasih nama misalkan BG, kemudian kita klik OK. Setelah OK, maka Bapak Ibu akan dibawa ke properties gambar, kita pilih gambar yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini saya pilih yang papan hitam .jpg nya, klik open, maka akan tampil seperti ini, terus klik OK, sehingga backgroundnya akan masuk
ke dalam file PowerPoint atau file OBS-nya. Jika file ini ukurannya tidak sesuai Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nantinya bisa menggeser. Nah, ini bisa menggeser seperti ini. Bisa memperkecil, bisa memperbesar. Terus kalau ingin memotong, Bapak Ibu bisa tekan tombol Alt. Misalkan saya mau memotong ini misalkan ya. Saya potong, klik Alt, kemudian di keyboard kemudian klik ini drag. Maka ini memotong. Kalau ingin mengembalikan lagi bisa klik Alt, kemudian klik pada poin yang ingin dikembalikan lagi. Klik digeser seperti itu. Oke, gambar sudah masuk. Selanjutnya saya mau nambah kamera. Nah, untuk menambah kamera ini karena desain intro saya sudah punya kamera, maka kita tidak bisa menambah lagi. Di OBS biasanya error kalau menambah lagi. Jadi solusinya kita copy, klik kanan kamera yang ada di send intro, kemudian pilih copy, klik lagi send materi, kita klik kanan di bagian short, pilih paste reference, maka nanti akan muncul kameranya. Pada saat pertama kali muncul, kamera ini ukurannya nanti akan besar Bapak Ibu, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengaturnya, diklik, kemudian diletakkan di tempatnya sehingga sesuai. Sama jika ingin menghapus, maka Bapak Ibu anggap ingin mengcrop ya, mengcrop Alt, kemudian diklik, kemudian digeser seperti ini Bapak Ibu. Atau kalau pengen kembalikan lagi, Alt, klik, digeser lagi seperti ini untuk menyesuaikan. Bapak Ibu peletakannya terserah di mana saja. Kebetulan saya inginnya ada di bagian televisi di sini. Agar gambar ini tidak bisa digeser-geser, kita klik tombol gemboknya. Begitu juga ya. Nah, ini sudah tidak bisa digeser-geser. Kemudian saya mau menambahkan file materi PPT-nya. Kebetulan di sini saya sudah punya file materi ya, yaitu yang ini. Saya sudah punya, saya buka ini file materi OBS-nya. Ini terserah nanti miliknya Bapak Ibu sendiri file PPT-nya. Kemudian pastikan ini slideshow ya. Kemudian kita buka lagi OBS-nya. Cara menambah PPT materi ini sama dengan send intro tadi. Pada bagian source tambah, klik tambah, kemudian pilih window capture, kita kasih nama misalkan PPT materi atau Bapak Ibu, kita klik OK. Setelah klik OK, nanti akan Bapak Ibu akan muncul. Nah, ini properties PPT-nya. Kemudian pastikan pada bagian window kita pilih PPT yang ditampilkan, klik OK. Setelah itu nanti PPT-nya akan muncul Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian kalau PPT sudah terhubung, kita coba dulu ya ini ya. Kita klik PPT-nya, ini Bapak Ibu lihat di sini ya. Kita klik naik tuh, PPT-nya juga berubah kan? Juga berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya rasa sudah cukup untuk materi. Kemudian agar suara kita bisa tampil di bagian materi maupun intro ini, jangan lupa kita menambah audio input capture. Nah, ya lupa tadi ya, di sini belum dijelaskan tentang audio input capture. Jadi agar OBS ini bisa merekam suara, Bapak Ibu harus menambahkan audio input capture. Caranya baik di semua bagian ya, di semua send. Caranya klik send intro ini, misalkan karena saya mau menambah suara di send intro, input suara di send intro. Pada bagian short, klik tambah, pilih audio input capture, beri nama audio input capture, klik OK. Nah, nanti pada bagian audio capture ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengecilkan suaranya atau default saja seperti itu. Oke. Kemudian karena kita di bagian send materi mau menambah audio input capture juga, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak bisa menambah short yang sama. Jadi solusinya kita copy saja. Kita ke send intro, klik kanan audionya, pilih copy, kemudian pada bagian materi klik kanan, pilih paste reference, sehingga audio inputnya seperti ini. Ini kan sudah terhubung. Ini kalau saya bersuara, nah ini kan bergerak kan, berarti ini sudah bisa membaca OBS-nya.
Oke, sudah siap. BG kamera, PPT materi, audio input capture sudah siap. Kemudian kita buat lagi send penutup. Send penutup ini berisi video ya. Kemudian audio input, teks, dan audio input capture. Yang pertama kita coba dulu cara menambah video. Klik tambah pada bagian short, pastikan desain penutup ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pilih media source, kasih nama, misalkan tetap namanya, kemudian klik OK. Setelah media source diklik, nanti Bapak Ibu akan lari ke bagian properties ini, pilih video yang akan dimunculkan, misalkan video penutup seperti yang sudah saya sediakan, klik open. Nah, kemudian klik OK, atau Bapak Ibu bisa melakukan setting yang lain nih. Jika loop maka video itu akan berulang seperti itu, atau yang lainnya. Klik OK, maka nanti videonya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Agar video ini tidak bisa digeser-geser kayak gini misalkan, maka klik tombol gembok di sini. Kemudian video ini memiliki suara. Agar suaranya bisa ditangkap atau bisa dikeluarkan oleh OBS ini suaranya, maka Bapak Ibu harus menambahkan audio output capture. Caranya klik tambah, pilih audio output capture, kasih nama misalkan default aja, kemudian klik OK. Seperti itu Bapak Ibu, maka nanti di sini akan muncul audio output capture-nya. Nah, seperti ini ya. Ini audio kita bisa perbesar. Kalau perbesar ini bisa jadi nanti suaranya mengalahkan suara dari inputan. Jadi kita setting secukupnya saja ya. Jadi biar suara yang kita berikan nanti lebih besar daripada suara musik yang dikeluarkan oleh videonya. Kemudian saya mau menambahkan teks. Di sini saya mau menambahkan teks terima kasih misalkan seperti ini, maka caranya klik tombol tambah, kemudian pilih teks GDI, kasih nama misalkan teks, kemudian tekan enter atau OK di sini. Kemudian Bapak Ibu akan dibawa ke bagian properties teks. Bapak Ibu sebenarnya bisa merubah font atau nama pada bagian ini, bisa diatur ya, bisa pakai defaultnya saja. Kemudian kita tuliskan teksnya di sini terima kasih, klik OK, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita butuh audio input capture jika Bapak Ibu ingin di bagian penutup ini masih ingin menambahkan input suara, seperti misalkan ucapan terima kasih, selamat belajar, dan seterusnya. Maka caranya hampir sama dengan sebelumnya. Klik tombol tambah, pilih audio input capture, beri nama, klik OK, kemudian nanti akan muncul audio capture-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah siap, nanti Bapak Ibu pastikan arahkan ke send intro. Kemudian untuk merekam ya, pastikan Bapak Ibu PowerPoint-nya itu sudah siap semua. Jadi PowerPoint-nya ketiga-tiganya PowerPoint 2, PowerPoint tadi sudah siap. Maka nanti kita bisa langsung merekam. Contohnya seperti ini ya, misalkan saya mau merekam nih. Ini PowerPoint-nya saya kosongin dulu. Kemudian saya rekam ya, caranya tekan tombol start recording di sini ya. Start recording. Oke. Setelah di sini recordnya mulai berjalan, nah ini Bapak Ibu langsung berbicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdi Waksanoni MKOM. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu kalau ingin memunculkan PowerPoint-nya, bisa klik PowerPoint-nya. Ini tidak akan mempengaruhi tampilan yang lain karena OBS hanya akan menampilkan file-file yang sudah dihubungkan dengan OBS. Klik next pada PowerPoint yang akan ditampilkan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tampilkan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang intronya apa. Kalau sudah jelas di bagian intronya, kita klik send materi. Kemudian Bapak Ibu pastikan klik PowerPoint yang sudah disediakan untuk materi. Ini ya. Nah, ini PowerPoint yang sudah disediakan untuk materi. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan materinya. Oke, kali ini kita belajar Open Broadcast Software.
Demikian materinya di Bapak Ibu jelaskan, kemudian sampai selesai materinya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik lagi sen penutupnya. Sen penutup diklik, kemudian Bapak Ibu silakan berbicara terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat, dan seterusnya untuk kalimat penutup. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu tekan tombol stop recording. Nah, hasil dari rekaman OBS ini akan ada di menu file show recording. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau kita jalankan, ini akan hasil sesuai hasil rekaman kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kualitas emas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.